Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Pak. wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayo kita on cam teman-teman. Alhamdulillah. Mukanya kelihatan ya. Ya, mohon maaf kita absen belum saya revisi semuanya ya. Insya Allah ya hari ini ntar saya revisi ya secara bertahap. Lalu UTS ya, gimana kemarin UTS? Kenapa nih hadir Zoom? Oh, Alhamdulillah oke. lancar Pak. Lancar Alhamdulillah. ya. Ya, alhamdulillah lancar. Nah, mau kita bahas nggak UTS? Boleh Pak, boleh. Mau, Pak. UTS mana nih? Itu sebenarnya ada semua di pembahasan kita tuh. Ini dia nih. Sedang loading ya. Bentar. Ini saya pakai dua gadget nih, soalnya pakai komputer sama pakai HP. Ini udah nih. Ya, sembari kita menunggu teman-teman yang lain ya. Ini dia. A12 kan ya? Nah, ini ya. Ini kemarin yang ikut UTS cuma 30 dari 46 apa? Kayaknya belum ikut semua deh. Kayaknya yang nggak ikut UTS kemarin nanti beda nih ya. Nah, kalau udah kita bahas. Soalnya nggak gini lagi ya. Atau mungkin nanti tugas ya. Buat gantiin UTS ya. Oke. Nah, ini nomor satu nih. Al-Quran surat Al-An'am ayat 101 ya. Nah, wa khaliqus samawati wal ard. Dialah Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi. Quran surat Al-An'am ayat 101. Nah, di bawahnya ada penjelasan ya. Nah, penjelasan hasil dari penemuan-penemuan ilmu pengetahuan teknologi pada saat ini ya. Nah, keseluruhan alam semesta beserta dimensi, materi dan waktu muncul menjadi ada sebagai hasil dari suatu ledakan raksasa yang terjadi dalam sekejap atau Big Bang gitu ya. Nah, peristiwa ini dikenal dengan Big Bang, membentuk keseluruhan alam semesta sekitar 15 miliar tahun yang lalu. Jagat raya tercipta dari suatu ketiadaan sebagai hasil dari ledakan suatu titik yang tunggal. Nah, pertanyaannya adalah, nah, dari di atas ini ya, coba Anda jelaskan yang mana Qot'i Adilalah. Nah, Qot'i Adilalah apa tuh? Nah, kita harus paham dulu nih, Qot'i Adilalah itu apa tuh? Nah, ini pasti ya, pasti dari sisi substansinya ya. Qot'i adilalah ini dia pasti dari sisi substansinya. Nah, ini kayak Rifa dong nih on cam ya. Yang lain mana lagi yang on cam nih? Ada Amanda on cam, Maulana on cam ya. Nih Amanda Putri Ramadanti on cam, Maulana Arya on cam ya. Nah, mana lagi yang on cam nih cuman 3 orang ya. Ada lagi yang on cam nih ya. Mana nih yang on cam, off cam banyak kan nih ya. Baru 30 lagi ya. Nah, ini kadang-kadang yang off cam ini nih takutnya tidur ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini qot'i adilalah, yaitu pasti dari sisi substansinya. Berarti apa? Ya Al-Qur'an inilah ya. Qot'i adilalah ini dia pasti dari sisi substansinya. Nah, qot'i subut itu sama ya, Al-Qur'an juga. Dia pasti dari sisi periwayatannya ya.
jadi terpercaya, ya, qot'i subut, ya. Nah, zoni adilalah, yang mana zoni adilalah? Nah, di satu sisi, ya, ini dari sisi substansinya dialah pencipta langit dan bumi, ini memang qot'i adilalah. Tapi ada zoninya juga nih, ya, yaitu bagaimana cara, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, ya. Nah, caranya inilah dijabarkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, yang ada pada saat ini. Nah, yaitu di sini nih, ya. Ya, yang disebut dengan teori Big Bang itu adalah zoning adilalah, ya. Masih prasangka atau masih dugaan-dugaan berdasarkan, ya, ilmu pengetahuan. Itu masih zoni, ya. Masih prasangka, ya. Nanti bisa jadi ada teori terbaru, ya kan, bahkan kemarin kan sempat rame tuh, ya, perseturuan antara bumi bulat dengan bumi datar. Nah, itu masih zoni, ya. Zoni adilalah tuh, ya. Jadi masih prasangka. Ya udah, caranya gimana? Ya kita buktikan, ya. Karena Al-Qur'an itu bisa mencakup kedua-duanya, ya. Nah, tinggal kita nih, ya, sebagai umat Islam ini, ya, kita ini memiliki PR yang banyak, ya. PR-nya kita ini pertama, kita harus menggali kembali penemuan-penemuan yang pernah ditemukan oleh para ulama-ulama salafus soleh kita terdahulu, ya. Itu ulama-ulama salafus soleh kita terdahulu itu sudah banyak menemukan teori-teori yang sudah menjawab permasalahan yang ada sebenarnya. Ya, tinggal pengembangannya saja sekarang kan. Nah, di situ mungkin kita bisa dapat clue, ya, atau dapat petunjuk, ya, mengenai alam semesta ini, ya, mengenai kode-kode dalam alam semesta ini, ya, karena terkadang, ya, kita ini merasa suka, apa ya, kalau dibilang tuh takut gitu, ya, ketika ada satu aja fenomena yang bertentangan secara tekstual, ya, dalam Al-Quran. Contoh, ya, contoh konkretnya itu Quran surat Al-Hadid ayat 52, ya, kalau nggak satu, ya, 51 52 tuh. eh itu tentang besi, ya, teman-teman, ya, tentang besi. Jadi awal-awalnya ketika para ulama itu menerjemahkan wa anzalna hadida, ya, itu diartikan anzalna itu yang artinya secara tekstualnya secara teksnya itu anzalna adalah menurunkan, ya. Maka para ulama itu takut, kenapa kok menggunakan kata diturunkan? Padahal besi itu adanya di dalam perut bumi, ya. Besi itu adanya di dalam perut bumi. Nah, kok Al-Quran malah bunyinya angzalna, ya? Kok Al-Quran bunyinya malah kami telah menurunkan? Kan ada di dalam, gimana cara menurunkan, gitu kan? Nah, memang pada saat itu, nah ini, ya, menguji keimanan nih sebenarnya teman-teman, ya. Menguji keimanan. Ternyata setelah dilakukan penelitian bertahun-tahun, ya, maka terbuktilah yang benar itu adalah Al-Quran, ya. Angzalna itu memang satu sisi memiliki arti diturunkan, tapi juga memiliki arti, memiliki manfaat, ya. Awal-awalnya para ulama kita itu mengartikan angzalna itu untuk besi itu memiliki manfaat. Memang benar besi itu memiliki manfaat yang sangat besar, ya. Tapi maksud dari angzalna itu dia adalah diturunkan. Nah, diturunkan dari mana? Ya dari atas gitu, ya, dari langit gitu kan. Nah, akhirnya apa? Para ulama itu mengartikan dengan memiliki manfaat. Tapi tadi setelah dilakukan penelitian, ternyata benar besi ini ternyata bukan bahan, bukan materi yang berasal dari dalam perut bumi. Maka terbuktilah bahwa besi itu memang benar-benar Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit, ya, yang mana besi itu masuk ke dalam bumi, ya. Nah, itulah maksudnya itu ada zoni, ya, ada zoni, ada dugaan-dugaan, ya. Setelah ada perkembangan ilmu pengetahuan, nah ini maka yang zoni ini diperkuat terus, ya. Nah, atau
kalau level kebenarannya, jadi gini, kemarin saya juga baru belajar nih ya dari dosen saya luar biasa nih ya. Jadi gini, kalau untuk level manusia, kebenarannya itu bukan hak ya, bukan hak ya kalau untuk manusia. Kalau kesalahannya juga bukan batil ya. Nah, hak dan batil itu untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kalau manusia itu aswab ya, sawab dan khoto ya. Nah, sawab dan khoto. Makanya kan ada eh, wallahu alam bisawab ya. Nah, sawabnya itu ya, itu adalah untuk manusia. Jadi kebenaran manusia itu hanya level sawab, nggak sampai hak ya. Nah, ini zoni ini ya, zoni ini dia sawab ya. Kebenarannya itu hanya baru level-level manusia ya. Nah, ini nih ya. Ini zoni adilalah nih ya. Penjelasan ilmu pengetahuan ini zoni adilalah. Apalagi ilmu pengetahuan zaman sekarang berasal dari barat ya. Nah, itu kita harus hati-hati ya. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang yang bebas nilai. Mereka itu orang-orang yang pernah trauma sama agama mereka sendiri ya. Sehingga mereka akan selalu berusaha bagaimana memisahkan agama dengan ilmu pengetahuan atau dengan dunia ya, sehingga kita harus fatabayanu ya, harus ditabayun terus tuh ya ininya, segala informasi dari mereka itu harus kita tabayun. Makanya levelnya ini zoni ya, levelnya penjelasan ilmu pengetahuan ini sebenarnya levelnya zoni ya, yang masih di tangan orang Islam aja ya, ilmu pengetahuan ketika di tangan orang Islam aja itu masih levelnya masih level zoni, apalagi ya ketika benar-benar di tangan orang-orang yang bukan orang Islam gitu kan. Maka itu pasti zoni ya, pasti zoni banget gitu ya. Nah, secara substansinya dia zoni ya. Nah, lalu zoni subut ya. Nah, ini juga ya, ini juga iptek ini ya, di bawahnya ini zoni subut ini ya. Nah, ini kan yang zoni subut ini kan yang apa namanya? Meriwayatkan ya. Jelas sekali ini zoninya ya. Sangat jelas ini, sangat jelas ini zoninya ini ya, zoni subut ini ya. Karena ini bukan berasal dari Nabi dan juga bukan dari para sahabat ya. Jangankan Nabi dan sahabat, ulama salafus soleh pun juga bukan ya. Ini adalah penemuan-penemuan pada saat ini ya, yang mana masih perlu digali dan ditelaah kembali ya, sehingga ini dia nggak bisa kot'i, nggak akan bisa kot'i dia, yang nggak akan bisa dipasti. Nah, itu nomor satu tuh ya. Nah, lalu pada saat sekarang ini banyak orang-orang yang notabene kaya ternyata mereka tidak bahagia. Nah, ini di materi ini nih, ahamiyatus syahadah ya. Pentingnya bersyahadat. Nah, ini orang yang kaya ya. Nah, kenapa? Karena mereka tidak mengerti tentang makna syahadat ya. Nah, mereka ini tidak mengerti makna syahadat ya. Orang kaya masih stres juga bunuh diri ya. Nah, belah negara lain bahkan negara Jepang itu ya. Tapi sekarang masih kayak gitu nggak tuh? Orang Jepang itu katanya tingkat stresnya tinggi ya. Sehingga setiap ada lorong ya. Jadi gini, saya pernah dapat informasi ya dari teman saya. Dia pernah ke Jepang. Jadi Jepang itu banyak CCTV ya. CCTV-nya itu terutama di tempat-tempat lorong-lorong ini ya, kereta bawah tanah ya. Nah, untuk apa tuh? Ada CCTV di situ. Kan kalau maling nggak mungkin ya, apa yang mau diambil rel kereta kan nggak mungkin banget. Masa ya rel kereta mau dimalingin di dalam lorong itu kan nggak akan bisa, susah. Ternyata itu tempat yang paling efisien dan efektif untuk bunuh diri. Ya, lorong-lorong kereta api itu yang bawah tanah itu ya teman-teman ya. Itu di Jepang itu adalah tempat yang paling efisien dan efektif untuk bunuh diri. Sehingga ya, di situ ditaruh banyak CCTV sehingga ketahuan ini yang bunuh diri siapa, keluarganya siapa. Nah, nanti ketika bunuh dirinya itu menimbulkan kerusakan, maka keluarganya lah yang akan dituntut. Nah, jadi apa artinya? Stres mereka tuh ya. Kenapa mereka bisa stres? Padahal kan katanya orang Jepang tuh pinter-pinter ya. Nah, pada cerdas-cerdas, tapi mereka stres juga gitu kan. Nah, inilah ya, ternyata ilmu pengetahuan pun juga sebenarnya nggak bisa juga ngejawab kebahagiaan.
Nah, ternyata eh, harta, kecerdasan, kepintaran, ya itu nggak bisa menjawab kebahagiaan. Nah, mereka tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jelaskan tentang pentingnya kalimat syahadat. Nah, itu ada di materi yang kedua itu ya, alamiyatus syahadah ya. Nah, orang yang mengenal Allah, mengetahui syahadat ya, urgensi, pentingnya syahadat gitu ya. Mempersaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah ya. Tiada Tuhan artinya apa? Mereka tuh merdeka ya, tapi mereka harus ada satu yang menjadi tujuannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nih ada di sesi kedua nih ya. Hamiyatus syahadah tuh ada tuh ya kalau jadi kan teman-teman tuh kan kalau saya lihat tuh di akun YouTube saya kan kayak banyak tuh yang nonton ya. Saya sih berhusnuzon alhamdulillah nih kayak teman-teman nih selalu mengulang gitu ya. Saya sengaja masukin ke dalam link YouTube saya biar teman-teman tuh kalau ada waktu ya, ya ditonton ulang gitu ya. Jadi begitu ujian tuh, oh udah apa ingatlah keingetan gitu ya, keingetan gitu kan. Karena yang repetitif itu ya, yang diulang-ulang itu dia akan hafal secara sendirinya. Apalagi kalau diulang-ulangnya itu sampai minimal itu 60 kalau nggak salah ya. Kalau udah 60 kali diulang-ulang tuh katanya bisa nancep apa di ingatan kita tuh ya. Nah, terus nomor tiga nih ya, berdasarkan permasalahan ekonomi kapitalis atau konvensional bahwa bermula, ini permasalahan ini ya, bermula dari keinginan manusia yang tidak terbatas di hadapan dengan sumber faktor produksi yang terbatas, sehingga muncullah kelangkaan, sehingga muncullah pilihan. Berdasarkan pernyataan di atas, terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan Islam. Nah, ini nih apa yang tidak sesuai dengan Islam nih. Nah, bermula dari keinginan manusia yang tidak terbatas. Nah, ini ya, keinginan ini memang tidak terbatas. Oleh karena itulah keinginan ini nggak bisa dijadikan teori ya karena dia unmeasurable ya dia tidak terukur. Islam itu tidak menjadikan sesuatu yang tidak terukur sebagai teori. Nah, oleh karena itulah justru Islam itu lebih pasti ya, ilmu pengetahuan yang berlandaskan Islam itu lebih pasti. Rasulullah SAW ya ketika berperang itu selalu memastikan jumlah musuhnya itu ada berapa ya, dengan cara apa, mengutus spy mata-mata ya. Coba hitung berapa jumlah sendal pasukan musuh. Ya, artinya apa? Ada kepastian di situ. Ya, walaupun ya nanti Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberikan pertolongan, tapi eh, bermula justru dari hal-hal yang memang sudah logik gitu loh. Ya, sudah terfikirkan. Ya, sudah masuk pikiran. Ya, bukan di awang-awang. Nah, ternyata sekarang ini kita kan sering sekali salah teman-teman ya. Mohon maaf ya. Ya termasuk diri saya sendiri lah ya. Ibadahnya nggak seberapa gitu loh. Ya. Amalnya nggak seberapa ya. Tapi tuh ya terkadang kalau udah kepepet itu seolah-olah kita itu udah kayak mendikte Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Mana nih Allah kok nolongin nih gitu kan. Ya usahanya aja belum seberapa gitu ya. Usahanya nggak seberapa, ibadahnya nggak seberapa, ya terus ya ikhtiarnya juga kurang gitu kan. Tapi selalu minta yang terbaik gitu kan. Nah, ini terkadang yang menjadi PR buat saya dan kita semua ya. Artinya apa? Ya. Artinya yang sesuatu yang tidak pasti itu ya, itu tidak bisa dijadikan teori dalam Islam ya. Keinginan ya, keinginan itu tidak bisa dijadikan teori ya karena keinginan itu memang ada hadisnya juga kan tentang keinginan kan, apabila seorang manusia telah memiliki satu buah lembah emas maka dia akan ingin memiliki dua lembah emas sampai seterusnya itu ya sampai tanah menutup mulutnya. Itu kan tentang keinginan tuh ya kan. Nah itu nggak bisa jadi teori ya. Kenapa? Karena dalam ekonomi konvensional kapitalis itu memang berasal dari hal-hal yang tidak pasti itu kan, yang teori rasionalisme ya, rasional, judulnya sih rasionalism ya, rasional, tapi ternyata itu irasional ya. Karena dia ini kan
keinginan-keinginan ya, passion, egoism ya. Nah, itu satu ya. Nah, lalu sumber faktor produksi yang terbatas. Nah, sebenarnya sumber faktor produksi ini sebenarnya tidak terbatas ya. Ketika hidup kita berdasarkan pada kebutuhan atau pada kesederhanaan ya. Nah, coba dah ya, coba-coba mau makan ya, makan. Coba-coba ya kalau mau makan sekaligus 5 piring gede gitu ya. Sanggup nggak? Kan nggak sanggup. Kan? Kenapa? Karena memang kebutuhan kita nggak bisa sampai segitu ya. Kebutuhan kita tuh ya paling cuma 1 piring ya kan. Itu pun juga kalau lagi lapar kan. Paling juga kalau 1 piring ya itu kalau udah kenyang udah kan nggak bisa makan lagi kan. Nah itu ya. Jadi sumber faktor produksi itu sebenarnya tidak terbatas. Kenapa jadi terbatas? Karena manusia menuruti keinginan, nafsunya ya. Kalau berdasarkan pada kebutuhan, maka sumber faktor produksi akan tidak terbatas ya. Nah, kelangkaan, ya nggak akan ada kelangkaan ya. Pilihan, ya ini juga pilihan ini adalah pilihan ketika orang-orang ya yang akan menolong kita. Ini artinya ini teori ini dia seolah-olah ya manusia itu hidup sebatang kara ya. Teori ekonomi kapitalis ini dia seolah-olah manusia itu hidup sebatang kara di muka bumi ini tidak ada yang menolong atau individualis ya individualis. Setiap individu itu memiliki apa namanya nafsu yang besar ya yang tinggi gitu ya. Nah, sehingga ya itu teorinya homo economicus gitu kan. Manusia itu ibarat seperti hewan gitu kan kata teori ekonomi itu kan. Ekonomi kapitalis ya. Nah, itu nomor 3 ya. Itu nomor 3 tuh. Jadi manusia itu ibaratnya seperti hewan ekonomi ya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Nah, ini Quran surat At-Tin ya. Oleh karena itu dalam penciptaan manusia tidaklah sia-sia melainkan ada tugas. Oh, ini ada tugasnya ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Sebagai khalifatullah fil ard ya. Nah, itu yang satu lalu memakmurkan ya. Itu juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Lalu Az-Zariyat ayat 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Nah, jadi itulah ya tugas manusia ya. Tugas manusia yaitu sebagai khalifah, sebagai duta, sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini ya. Nah, lalu tugas manusia juga memakmurkan ya. Memakmurkan eh, bumi ini, memakmurkan itu bukan mengeksploitasi ya, tapi eh, ter diberdayakan tapi tidak tereksploitasi ya. Memakmurkan. Nah, itu yang bisa siapa yang bisa orang-orang Islam ya. Orang-orang yang memang dekat dengan Allah dan sunnah Rasulullah SAW yang memakmurkan ya. Itu telah terbukti pada zaman-zaman Khulafaur Rasyidin ya dan ulama-ulama salafus saleh kita dulu. Di Andalusia itu ada satu teknologi yang belum bisa tertandingi sampai sekarang ya. Kalau nggak salah tuh air mancur ini ya yang 12 mata yang lima ini kalau nggak salah 5 air mancur itu ya. Jadi 5 air mancur itu penanda waktu sholat ya. Kalau nggak salah tuh ya. Jadi setiap air mancurnya itu dia akan keluar air ketika waktu-waktu sholat. Nah, itu dulu itu para ulama kita tuh udah bisa bikin kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang walau alam tuh ya. Terus juga ada lagi robot ya. Robot itu udah ada dari zaman dulu. Itu udah ada tuh penemu robot dari Islam tuh udah ada. Berteknologinya berbahan dasar air. Nah, ini ada yang ini enggak nih ya, ahli robotika nih. Di Pancasila ada yang ini enggak jurusan apa tuh robotik ya? Robotik apa robotik? Ada nggak? Teknik apa tuh robotik tuh? Oh, kenapa Rifa? Saya Pak Elektro, Pak. Robotik. Nggak kedengeran Rifa? Robotik itu dari IT sama elektro kayaknya, Pak. Elektro ya. Ada Ya, nggak teknik elektro di UP? ada, Pak. Ada ya. Nah, itu dulu para ulama kita itu
sudah ada penemunya tuh. Sholat dulu Bapak. Eh, Eh, ngomong yang benar, Rifa. Bocor, bocor. berapa ini Pak? Teman saya Pak nggak jelas Ih, Pak. iya, Maaf Pak. di mute dulu. Iya, jadi ulama kita itu dulu ya, dia sudah bisa membuat robot berbahan dasar apa berbahan bakar ya, bukan berbahan dasar, berbahan bakar air. Jadi makanya air, kalau kan kan bensin ya, apa bensin ya kan pakai bahan bakar minyak ya kan sekarang. Kalau kalau ulama-ulama kita itu dia berbahan bakarnya itu air. Nah, ini gimana caranya? Walau alam nih ya. Ini memang luar biasa nih. Jadi ketika seorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia itu niat hati memang lurus ya, memang benar-benar ikhlas ya, dan untuk memajukan Islam akan mendapatkan ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ilmu-ilmu yang mana belum pernah ada ya, belum pernah ditemukan sebelumnya. Dan bahkan ya, dan bahkan itu pun pernah terjadi pada nabi-nabi sebelumnya juga ya. Pernah terjadi pada zaman-zaman nabi sebelumnya. Nah, ini ulama kita tuh udah menemukan itu ya, sudah menemukannya. Nah, ini ya, ini soal UTS ya, dan jawabannya tadi seperti itulah ya. Itu penjelasan dari saya. Mungkin kalau ada teman-teman ada yang jelasin lain dengan gaya bahasa yang lain, ya silahkan ya. Itu untuk UTS ya, belum saya input, tapi kok kayaknya kurang itunya ya. Yang ikut ikut UTS kayaknya kok cuman berapa sih kemarin tuh? Saya hitung cuma 30-an. Banyak yang nggak ikut ya. Karena cuma email loh, bukan upload loh. Kalau email itu kan sebenarnya ya itu bisa aja teman-teman emailin malamnya gitu kan. Orang saya periksa juga pas besoknya, saya cek itu besoknya tuh. Kan teman-temannya ujian hari Selasa nih. Itu saya cek itu hari Rabu ya. Enggak siangnya apa? Enggak sorenya enggak. Saya ceknya tuh hari Rabunya. Tapi ternyata yang ikut cuman 30-an ya. Artinya nih spam ya, tahu deh. Coba ntar saya cek lagi deh. Mudah-mudahan ya, saya berharap teman-teman ini memang masuk ke spam ya, sehingga apa tidak ini ya, apa namanya tidak tidak terlewat gitu ya, tidak terlewat. Khawatirnya terlewat gitu kan. Khawatirnya nanti nilainya nggak ada gitu. Oke, nanti coba saya cek di spam. Tapi yang pasti teman-teman sini ikut semua ya. Nih, ini yang ikutnya 37 ya. Pak. Kalau nggak salah kita pesannya ada 40 deh. Takutnya lagi saya malah ada yang belum gabung di grup lagi kan. Belum gabung di grup. Udah 7 kali pertemuan ya. Ini ada yang masih ini nih di luar di luar ini planet bumi gitu kan. Masih mengawang-awang di. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Ini kita udah sesi ke-8 nih ya. Kalau masih di luar planet bumi, aduh ketinggalan jauh ntar. Ya. Mudah-mudahan sih udah gabung semua di grup ya kelas kita nih. Yang kuliah ini mudah-mudahan saya berharap jangan sampai masih ada yang berada di luar planet ya. Khawatirnya nanti nggak bisa masuk ke dalam bumi gitu kan, karena kelamaan. Ya, itu mengenai UTS ya. Ada yang mau ditanyakan? Belum saya input ya, belum diinput. Ada yang mau tanyakan tentang UTS? Tidak Pak. Oke, kalau tidak, materi kita hari ini mengenai hukum, terus HAM dan hukum HAM dan apa ya ntar? Kok malah ngeblanknya? Oh nih, dan demokrasi ya, dan demokrasi. Nah, bicara demokrasi menarik nih sebenarnya teman-teman ya. Demokrasi ini terkadang gini ya, kita tuh kadang-kadang suka mengenai istilah terminologi ini kadang-kadang kita nih bisa bermacam-macam pengertian ya. Nah, dari terminologi atau istilah yang sebenarnya. Kalau istilahnya itu salah kaprah gitu ya.
yang dimaksud ini adalah ini, ternyata dimaksudnya tuh yang itu gitu kan. Ini kadang-kadang kita ini suka main main istilah-istilahan tapi nggak tahu maksud arti dari istilah itu yang aslinya tuh apa sih gitu loh ya. Padahal itu bisa jadi bukan dia gitu loh ya. Nah, termasuk istilah demokrasi ini nih ya. Termasuk istilah demokrasi. Istilah demokrasi ini yang dimaksud demokrasi ini yang pengertian yang kayak gimana gitu kan. Nah, kadang-kadang musyawarah dibilang demokrasi juga ya. Sebenarnya beda loh. Musyawarah itu bukan demokrasi ya. Dan demokrasi itu bukan musyawarah. Karena demokrasi itu ya, itu kan one man one vote ya istilahnya ya, one man one vote. Nah, itu kalau musyawarah itu bukan one man one vote ya. Musyawarah itu perwakilan sistemnya ya. Sistemnya itu perwakilan. Nah, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dulu. Nah, itu sebagai ini ya, intermezzo apa istilahnya, pemanasan ya. Oke, ini saya sebenarnya lagi nunggu waktu juga nih. Kita tinggal beberapa menit lagi, nanti kita gabung lagi ya di link yang sama ya, di apa namanya, di Zoom yang sama ya. Kalau misalnya nanti kita terputus ya. Nah, bicara masalah hukum ya. Islam itu sangat kental akan nilai-nilai hukum ya. Dan bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, itu selalu mengatakan ya, eh, ketika seorang muslim ya melakukan suatu kebaikan, itu bukan hanya karena mood ya, kalau misalnya kita tuh apa ya, kalau bawaan lagi enak gitu kan, tapi karena memang hukumnya gitu loh, fitrahnya hukumnya itu ya, manusia itu memang harus berbuat baik ya, harus memiliki kebaikan ya, harus memiliki kebaikan dan harus selalu dalam jalur rel kebaikan. Nah, itu hukumnya ya. Nah, sebenarnya ini juga pernah saya bahas di pertemuan kedua ya. Kedua apa keberapa itu ya, tentang itu ya, tentang apa, hukum-hukum dalam Islam itu ya. Nah, hukum-hukum dalam Islam itu ada secara garis besarnya, itu ada hukum muamalah dan ada lagi hukum ibadah. Ini nih di pertemuan sebelumnya nih ya, udah ada slide-nya, udah pernah saya kasih ya, yaitu hukum muamalah dan hukum ibadah. Nah, kalau hukum ibadah ini kita sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu seperti sholat ya, subuh itu 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Nah, itu udah dipastikan tuh cara ibadahnya kayak gimana ya. Nah, itu udah diajarkan ya secara pasti. Nah, oleh karena itu kan dalilnya itu kalau ibadah itu bermula dari yang haram kecuali kalau ada perintahnya ya. Artinya kita ikutin saja perintahnya ya. Perintahnya, dalilnya ya. Nah, itu ibadah ya. Itu adalah ibadah. Tinggal kita mempelajari perintah-perintah Allah dan Rasulnya ya. Nah, itu hukum tentang ibadah ya. Hukum tentang ibadah. Dia bersifat rigid ya. Dia bersifat kaku ya. Jadi benar-benar harus sesuai dengan tuntunan ya, sesuai dengan tuntunan, bukan tontonan ya. Nah, sesuai dengan tuntunan. Lalu muamalah ya. Nah, muamalah ini dia kebalikan dari ibadah ya. Muamalah ini dia bermula dari yang mubah ya. Bermula dari yang mubah kecuali kalau ada dalil yang melarangnya. Nah, ini muamalah ini juga luas ya. Nah, ada muamalah ini ada namanya hukum perdata ya, hukum pidana. Lalu ada lagi apa, hukum munakahat, pernikahan, hukum warisan, ya. Lalu ada lagi apa, jual beli, ya.
Nah, itu ya apa eh tentang muamalah. Awal dari yang itu kan ada dalil melarangnya kan, misalkan nih harus apa gimana gitu ya, harus mandi kembang 7 rupa gitu ya biar rezekinya ketika udah menikah itu lancar. Nah itu dihindari ya karena itu musyrik ya kan nggak boleh ya. Nah lalu harus apa lagi nih, cabut apa tuh bulu mata segala macam gitu ya biar apa ya pokoknya ada kemusyrikannya lah ya. Itu tidak diperbolehkan karena itu kan jelas ada dalil yang melarangnya. Ya adanya dalil kemusyrikan itu kan. Nah, itu dosa besar ya, kemusyrikan. Lalu apalagi nih? Eh tanggal ya, biar biar nanti kalau tanggal sekian biar rezekinya lancar. Nggak ngaruh sebenarnya ya. Nggak ngaruh ya. Kalau itu mah ya. Ya kan lancar nggak lancar itu bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu ya. Bukan dari yang lain ya kan. Nah, itu dari pernikahan ya, itu banyak lagi tuh ya, apa namanya? Tentang kemusyrikan ya, kemusyrikan dalam bermuamalah ya. Terus juga belum lagi ya dari sisi apanya makanannya juga kan. Nah, itu jangan sampai ada makanan-makanan yang haram ya seperti apa B4 B1 ya kalau itu sih jelas ya. Itu jelas tidak diperbolehkan dikonsumsi ya. Nah, oke teman-teman, ini kayaknya sebentar lagi kita akan putus ya, nanti kita gabung lagi di link yang sama ya. Ini tolong ini ya pada on cam ya, jangan pada off cam begini. Nanti absennya saya bikin resume nih ntar. Kalau pada off cam gini ya. Lagi ngerokok, Pak. Waduh, nggak boleh rokok ya. Hindari itu, jauhi ya. Jangan merokok. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi. Tadi apa tentang muamalah ya. Nah ini di on cam kan ya. Nah itu tadi Rifa, jauhi merokok Rifa ya. Kurangi ya. Nah, tadi tentang hukum ya, hukum muamalah ya, hukum muamalah. Nah, muamalah ini luas teman-teman ya. Muamalah ini luas dan terus berkembang. Dan bahkan sekarang ini banyak sekali transaksi-transaksi yang memang benar-benar baru gitu ya, terutama transaksi-transaksi online ya. Hukumnya bagaimana ya? Nah, sebenarnya sih ya sederhana ya. Ketika memang itu dia tidak ada penipuan ya, tidak ada kezoliman, tidak ada riba, ya maka boleh-boleh aja gitu, bebas-bebas aja boleh, ya. Kan kalau mau malah itu kan dari itu antum a'lamu bi umuri dunyakum ya kan. Kamu itu lebih tahu urusan duniamu, ya. Nah, itu selama tidak menyinggung hal-hal yang haram, ya. Sama tidak mepet hal-hal yang haram, ya. Nah, rokok haram ya, Rifa. Nah, tahu rokok kan? Singkatannya apa rokok? Tahu singkatan rokok nggak, Rifa? Nggak tahu, Pak. Udah nggak ngerokok, Nah, Pak. Alhamdulillah ya, udah nggak ngerokok ya, tapi gimana? Seterusnya, Ya, Pak. ya, rokok itu singkatan ya, racun obat kantuk orang kafir.
Oh ya Pak, saya nggak tahu Pak artinya Pak. Oh, itu hanya orang-orang tertentu aja tuh yang tahu ya. Ya Oke, Pak. kita lanjut ya. Oh, gigi lo gue, Bang. Baik Pak. Nah, jadi muamalah itu ya, itu luas ya dan terus berkembang tadi ya. Bahkan sekarang ini banyak transaksi-transaksi yang melibatkan eh, berbagai belahan negara ya. Padahal dia kan oleh individu, bukan lagi oleh negara. Misalnya kayak kita nih, kita mesen apa ya, barangnya ada di Cina ya kan. Banyak saya tuh sekarang tuh dari Cina kan, barang-barang apa elektronik ya, barang macam-macam lah sekarang tuh ya di Cina ya kan. Padahal kitanya ada di Indonesia ya. Nah, itu dulu belum ada tuh ya yang seperti itu ya. Ada, tapi secara temu ya kan bertemu. Nah, lalu bagaimana nih dengan sekarang ini? Nah, ini juga bisa mengubah hukum mengenai eh apa namanya ijma ya. Bagaimana ijma saat ini apakah bisa terwujud kembali seperti dulu zaman Rasulullah dan para sahabat ya kan? Karena kan sempat apa namanya kita ini secara ijma ini nggak bisa. Kenapa? Karena ya keterbatasan dari waktu dan tempat ya kan. Karena susah gitu ya mengumpulkan seluruh ulama-ulama sedunia ini ya dalam satu waktu gitu kan. Karena memang susah gitu kan. Nah, sekarang kan ada teknologi nih ya. Kan sudah ada Zoom, sudah ada Skype, sudah ada Gmeet ya. Nah, berarti bisa dong ya seluruh ulama sedunia ini ya melakukan conference ya, digital conference dengan Zoom, dengan Skype, dengan Gmeet atau dengan apa Zoom ini ya. Nah, ini berarti hukum ini bisa kembali lagi nih ya dengan adanya teknologi gitu. Dengan adanya teknologi. Nah, itu mengenai hukum tuh ya, mengenai hukum. Nah, kita memang menariknya bahas muamalah ya teman-teman ya. Sekarang ini apalagi ya, ada ya mohon maaf ya, transaksi-transaksi yang haram pun juga banyak yang online ya, seperti judi online ya. Lalu nah mengenai pinjaman online, sebenarnya pinjaman online ini secara kata ini dia masih mengandung ambiguitas ya. Kalau artinya sendiri pinjaman itu sebenarnya boleh-boleh aja ya, tapi ketika dia mengandung riba bunga, nah inilah yang dilarang ya, yang harus tidak diperbolehkan. Tapi kalau hanya pinjaman saja ya dan dikembalikan tanpa adanya riba, maka itu boleh-boleh aja ya, secara online kah, secara offline kah ya. Nah, tapi kalau dia mengandung riba apalagi ya kurang bijaksana dalam apa namanya memanfaatkan. Nah, ini bahaya ya teman-teman ya. Eh karena terlalu mudahnya ya kan. Pinjaman online ini kan ya apalagi yang pastinya udah ada ribanya lah ya, udah ada bunganya ya di dalamnya. Ini kan gampang banget ya teman-teman ya. Di ini kan didapatkannya gampang banget kan. Ya tinggal apa sih ini KTP ya. KTP kan. Nah, ini kan gampang kan. Udah 17 tahun ya. Selama udah 17 tahun dan itu sudah ya misalkan belum 17 tapi udah pernah jadi janda jadi duda ya kan. Kan bisa dapat KTP kan. Dapat KTP itu bisa tuh ya. Lakukan pinjol ya kan. Nah, ini masalahnya ini ya udahlah gampang didapatkan ya. Nah, bunganya tinggi ya kan. Kalau misalkan telat bayar itu kan ya. Nah, itu muamalah itu ya berkembang kan. Nah, yang bahayanya itu ada ribanya itu ya. Ada bunga ya. Tahu bunga ya? Riba atau riba? Riba ya. Tahu riba nggak pernah saya bahas tuh riba tuh. Apa tuh riba? Apa riba? Marco tahu riba Marco? Iya Pak, kenapa Pak?
Tahu riba, 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 Pak. ya. Singkatan riba apa? Pernah saya jelasin? Nanti, Pak, saya cari dulu, Pak. Nah, kayak nggak usah lah ya. Riba, ya. Riba itu rayuan iblis berujung azab, ya. Riba, ya. Lalu ada lagi namanya bunga, ya. Nah, bunga itu bertambahnya uang neraka ganjaran Anda, ya. Itu bunga, ya. Sama aja ya riba sama bunga. Oke. Nah, itu muamalah ya teman-teman ya. Muamalah ini memang terus berkembang ya dengan termasuk sekarang ini nih ya. Dengan menggunakan teknologi Zoom ini sebenarnya mempermudah muamalah transaksi dengan apa media-media Zoom, media Google Meet, dengan media Skype ya dan lainnya itu. Nah, ini mempermudah ya dan juga mempermudah yang haram-haram juga ya. Nah, tadi itu kan ada namanya judi online, pinjaman online dengan bunga itu kan. Apalagi yang lebih parah, mohon maaf, ada prostitusi online ya. Nah, ini sangat-sangat membuka kesempatan untuk hal-hal yang negatif ya. Sangat-sangat membuka hal yang negatif. Nah, padahal kan kalau dalam apa syariatnya itu kan ada namanya itu saduz zariah ya, yaitu menutup jalan keburukan ya. Itu sama pentingnya seperti menutup keburukan itu sendiri ya. Nah, oleh karena itu ya, kita kenapa nggak boleh buka situs-situs atau apa ya? Kalau dulu mungkin majalah ya. Kenapa sih ya? Karena itu jalan-jalan keburukan gitu kan. Nah, itu muamalah tuh. Memang muamalah itu luar biasa nih. Muamalah ini entah sampai kapan ini ya. Teknologi ini ya. Teknologi ini luar biasa ya. Berkembangnya saat-saat ini nih. Padahal bermula dari angka biner ya. Saya juga nggak paham juga tuh. Angka biner itu padahal kalimat tauhid. Maaf, Pak. Ya, Nah, kan teman gimana? saya suka ada yang main slot tuh, Pak. Itu gimana, Pak? Nah, itu haram ya. Karena ini istilahnya slot, padahal kan tuh dia judi kan. Nah, sekarang ini kita tadi tuh ya banyak terminologi ya atau istilah-istilah baru ya. Salah satunya judi ya kan dengan istilah slot ya. Terus apa lagi? Riba dengan istilah bunga. Terus Homer tuh banyak tuh istilahnya tuh ada bir bintang ya. Ada lagi namanya Heineken ya, apa sih? Apalah itu ya. Banyak lah ya. Itu kan istilah ya kan. Tapi secara substansinya sama. Nah, secara substansinya sama. Nah, menang kalah tetap aja haram ya. Jangan sampai ada cerita apa tuh. Pak, Pak anaknya main judi. Astagfirullah. Tapi menang Pak. Alhamdulillah nggak kayak gitu ya. Bukan kayak gitu. Menang kalah tetap aja haram. Bahkan ketika menang sekalipun tuh juga harus hati-hati ya. Nah, ketika menang orang main judi, dia pasti akan ketagihan. Karena saya ada cerita juga tuh dari temen ya. Dia ini main judi Singapura ya. Dulu kan sering tuh, ya kan. Wih, lagi menang-menangnya, itu Yang judi difotoin Singapura sama main dia. pakong ya, Pak? Nggak tahu dia tuh kalau itu. Pokoknya saya nggak paham lah. Pokoknya istilahnya itulah judi Singapura katanya. Ya, detailnya saya nggak tahu kenapa. Saya nggak pernah ya kan. Pokoknya itu istilahnya lah ya. Itu lagi menang-menangnya, itu katanya difotoin tuh dia rumahnya, perabotan-perabotannya ya. Difoto sama dia tuh, wih kayak mewah gitu kan. Dan dia berhenti nggak ketika dia menang? Enggak ternyata. Orang yang menang main judi itu nggak akan pernah berhenti ya. Jadi ini ya, jangan sampai kita nih, aduh lagi nggak punya duit main judi gitu kan, menang terus kira-kira tuh berhenti nggak? Ternyata enggak ya. Dia ketagihan terus ya, ketagihan terus sampai akhirnya dia itu kalah ya, kalah dan ketika kalah pun penasaran ya, ketika kalah pun dia penasaran kenapa kok bisa kalah padahal kan kemarin-kemarin saya menang.
Nah, akhirnya dia berusaha mencari pinjaman ke temennya. Dia bilang gini, pinjemin gue dong duit 10 juta gitu kan. Ntar sore gue gantiin, ntar sore gue gantiin gitu kan. Nah, kalau sekarang kan apa? Minjam dulu 100 gitu kan. Biar silaturahmi nggak keputus, bukan itu ya. Ini bukan 100 ini ya, 10 juta ini dia minjem ya. Minjem dong 10 juta gitu kan. Nah, ntar sore ngapain kalau sore dibalikin ya kan? Ngapain minjem kalau sore dibalikin? Ya mendingan nggak usah minjem kan. Nah, ternyata dia kalah tuh ya. Nah, setelah itu ya, foto-foto dia di Facebook, di medsos, ya di Instagram ya, yang ada gambar-gambar foto-foto dia di rumahnya yang mewah itu, dengan perabotan yang mewahnya itu, mobil mewahnya itu dihapus sama dia. Dihapus, hilang dan akunnya pun hilang. Apa namanya? Akunnya langsung akun inilah ya, blank gitu kan. Nah, ternyata dia kalah ya. Nah, itu ya ketika main judi itu ya begitulah ya. Nggak akan adanya istilah-istilah rasa puas ya. Nggak akan ada istilah kepuasan dalam main judi ya. Apapun itu namanya ya. Nah, itu pasti nggak akan ada keberkahannya ya. Jadi gitu ya, janganlah tuh karena bahaya ya. Saya juga nggak paham itu slot itu apa gitu kan. Tapi kalau memang itu perjudian, maka itu tidak diperbolehkan ya. Maka itu tidak diperbolehkan. Nah, itu mengenai hukum muamalah ya. Nah, muamalah itu kan tadi itu ya, dia berkembang dengan adanya teknologi ini ya. Dan terus nggak tahu sampai kapan ini nanti akan kembali lagi nih pasti ya. Kembali lagi ya. Oke, oh ya ada mau tanyakan lagi nggak? Nah, lalu kita bahas HAM nih. Nah, ini menarik kemarin ketika saya lagi kuliah, ya saya juga lagi kuliah lagi nih. Ketika bicara masalah HAM, ternyata Islam itu tidak bicara masalah hak asasi manusia. Ya. Islam itu bicaranya mengenai kewajiban asasi manusia. Ya. Kenapa? Karena ketika setiap manusia itu menjalankan kewajibannya masing-masing, ya, maka hak asasi setiap orang akan terpenuhi. Ya. Ya. Jadi misalkan nih ya punya bos, ya kan? Ya, bosnya itu harus jalanin kewajiban bosnya. Bosnya itu harus jalanin kewajiban, maka secara otomatis hak karyawan akan terpenuhi gitu kan. Ketika si bosnya ini, pimpinannya ini menjalankan kewajibannya, ya. Nah, jadi sebenarnya Maaf dari Pak, yang ya saya mau bertanya Pak. boleh. Kan ada nih teman saya yang masuk Hindu nih Pak. Dari Hmm, Muslim dia, masuk hmm, Hindu. hmm, Terus dia kayak pengen balik lagi nih ke Muslim. Tapi hmm, taubat Pak, Pak itu dia diterima Pak hmm. di Muslim. Oh, dia terima kalau dia mau benar-benar taubat. Oh iya Pak, nanti saya bilangin Pak, soalnya dia Nah, ya. kepusingan Pak gitu Pak. Iya nggak apa-apa. Insya Allah diterima kok. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Iya, iya. Hmm. Ya, jadi memang terkadang kita ini khilaf ya. Terkadang kita ini suka lupa, ya kan. Nah, selama kita ini apa ya, menyadari ya kekhilafan kita, kelupaan kita, ya kan manusia itu kan apa tadi manusia itu khotok ya, eh, makhluk yang pelupa, ya kan, makhluk yang lemah, ya kan. Jadi memang terkadang kita terperosok ya. Tapi ketika kita sadar dan apa namanya bertaubat ya, maka ya Allah akan mengampuninya ya. Bahkan ada hadisnya ya. Apabila apa ada satu umat ya yang tidak pernah berbuat dosa sedikit pun, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan umat yang berbuat dosa lalu mereka bertaubat, ya kan? Artinya apa? Nah, disinilah ya pentingnya kita ini bertaubat ya. Pentingnya kita ini menyadari kesalahan kita dan bahkan malah ini ya
Jadi gini, kita ini makan kesalahan karena apa sih ya? Karena salah satu kan karena sifat lalai kita ya kan. Tapi ada peran apa namanya? Ada peran dari setan ya. Bagaimana setan itu menyebabkan kita ini lupa ya kan. Menyebabkan kita ini menjadi berdosa ya. Nah, jadi apa? Ketika kita nih berdosa, lupa, itu kan setan senang tuh, ya kan? Setan kan senang. Nah, tapi begitu kita bertobat, nah setan ini kesel. Kenapa kesel? Karena usahanya dia itu menjadi sia-sia, ya, menjadi percuma kan ketika dia bertobat, ya kan? Istilahnya itu udah capek-capek godain manusia, alhamdulillah manusia bertobat, gitu ya. Nah, justru ini malah membuat setan itu lebih kecewa lagi, gitu ya. Nah, setan menjadi lebih kecewa lagi. Nah, ini malah Allah ini seneng nih ya bikin setan ini lebih kecewa lagi gitu kan. Tapi bukan berarti juga udahlah sengaja lah. Nah, beda ya. Jadi gini, bukan berarti kita sengaja ya. Artinya ini memang kita tidak sengaja ya kan. Kita tidak sengaja melakukan satu kesalahan ya. Kita tidak sengaja masuk kesalahan lalu kita barulah bertobat ya kan. Bukan berarti kita sengaja. Kalau sengaja malah khawatirnya lagi melakukan kesalahan tiba-tiba saja ini datang malaikat Israel ya kan. Nah, udah datang malaikat Israel, lagi maksiat, ya, udah lewat, ya, mati dalam su'ul khotimah, nauzubillah min zalik, ya kan? Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Hati-hati, jangan coba-coba, ya. Nah, itu ya. Jadi dalam Islam itu adanya kewajiban asasi manusia, ya. Bukan hak asasi manusia, tapi kewajiban asasi manusia. Ketika manusia itu menjalankan kewajibannya masing-masing, maka hak orang lain akan terpenuhi secara otomatis, ya. Jadi ya tinggal kita bagaimana ya menjalankan kewajiban asasi kita ya. Yaitu terutama dalam kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Memiliki kewajiban yang sama nih sebenarnya setiap manusia ini ya, memiliki kewajiban pertama bagaimana kita ini em, mendirikan sholat ya. Nah, ini yang terutama yang laki-laki biasanya ya. Kalau perempuan jarang nih ya, mudah-mudahan perempuan jarang ya. Yang paling mohon maaf nih ya, saya juga laki-laki ya. Yang paling suka melalaikan waktu sholat biasanya laki-laki ya. Biasanya laki-laki. Kenapa? Karena ini ya ada aja nih alasannya kan. Lagi main gitar lah ya. Lagi main game online lah ya. Lagi main nongkrong-nongkrong lah sama temennya ya. Nah kalau memang gitu udahlah. Kalau lagi azan berkumandang, sholat ya. Buru-buru ambil air wudhu ya. Apalagi nih masih online-online begini ya. Tuh banyak tuh godaannya tuh ya. Ketiduran lah jam ini apa namanya? Jam 11 ketiduran, bablas sampai jam 3 ya kan. Nah, itu akhirnya zuhurnya lewat. Nah, itu ya hati-hati ya. Itu kewajiban asasi manusia yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah sholat, ya bagaimana sholatnya. Nah, lalu bagaimana tilawahnya, ya baca Al-Qur'annya, ya. Nah, itu adalah kewajiban asasi manusia, ya. Jadi manusia itu punya kewajiban asasi, ya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, beribadah sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan, ya. Nah, lalu demokrasi nih, nah ini penting juga nih bahas demokrasi ya. Ternyata ya, sebelum saya masuk ke pandangan Islam ya, ternyata Aristoteles itu berpandangan salah satu sistem pemerintahan yang buruk itu adalah demokrasi. Ya, Aristoteles aja mengatakan ya, ini kita belum masuk ke agama nih, ini masih masuk ke filosofi Yunani nih. Orang Yunani aja bilang ya, salah satu sistem pemerintahan yang buruk itu adalah demokrasi. Ya,
Nah, ya, ini jarang dibahas nih ya. Kadang-kadang itu ngomong apa namanya, oh demokrasi, ya kan, demokrasi ya. Nah, ternyata ahli filosofi Yunani Aristoteles ya itu mengatakan salah satu sistem pemerintahan yang buruk itu adalah demokrasi. Eh, ya, hati-hati nih kita tuh kadang-kadang suka terbawa arus ya. Apalagi demokrasi yang tidak dipersiapkan ya. Demokrasi tidak dipersiapkan. Nah, lalu bagaimana dalam Islam? Nah, lalu bagaimana sudut pandangnya dalam Islam ya? Nah, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran ya yang menceritakan bagaimana Rasulullah SAW ya ketika beliau apa namanya memimpin ya itu salah satu contohnya saja ketika perang Badar. Ketika perang Badar Rasulullah SAW awal kali membuat kemah itu bukan dekat sumur Badar tapi agak jauh. Ada salah seorang sahabat ya itu menanyakan ya Rasulullah apakah engkau ya ketika memutuskan tempat ini ya maksudnya di sini nih ini berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau hanya karena apa namanya berdasarkan darimu saja gitu kan. Nah, Rasulullah ketika itu mengatakan ini hanya berdasarkan pada dugaanku saja ya kalau bahasanya ya. Nah, sahabat itu menyarankan bagaimana kalau kita pindah ke sumur Badar saja gitu kan. Dan kita tutup sumur-sumur yang lain sehingga kita bisa lebih dapat memanfaatkan air ya ketika berperang. Nah, akhirnya apa namanya diterimalah ya kan. Dan akhirnya pindahlah dekat dengan sumber Badar. Nah, di sini yang kita ambil kesimpulannya gini. Di situ ada musyawarah ya. Musyawarahnya itu ada salah seorang sahabat yang memiliki pengalaman ya, yang memiliki ilmu pengetahuan ya. Artinya memang dia memiliki kapabilitas ya kan. Dia memiliki kecerdasan. Jadi artinya nggak semua orang gitu loh ya. Nggak semua orang punya ide kan, nggak semua orang punya kapabilitas. Artinya ketika ingin memutuskan suatu hal apalagi itu yang sangat penting gitu ya, pemimpin gitu loh, presiden gitu loh, itu memang harusnya diserahkan pada orang-orang yang memiliki kapabilitas termasuk yang memilih, bukan hanya yang dipilih ya, bukan hanya yang dipilih, yang memilih pun juga harus mempunyai kapabilitas ya. Yang memilih pun juga harus memiliki kemampuan untuk memilih yang benar. Karena ya tidak semua orang itu ya dia bisa memikirkan orang lain ya. Jangankan memikirkan orang lain, bisa jadi memikirkan dirinya sendiri pun dia juga nggak bisa, ya kan? Nah itulah ya apa namanya bicara tentang demokrasi. Terkadang kan demokrasi ini kan digaung-gaungkan ya seolah-olah itu bagian dari apa namanya bagian dari ideologi negara kita. Padahal ideologi negara kita itu Pancasila bukan demokrasi ya. Kita ini adalah Pancasila, berideologi Pancasila ya. Nah, terus lagi ada yang nyelip-nyelipin di sila keempat. Bukan sebenarnya ya. Sila keempat itu bukan demokrasi ya. Itu kepemimpinan ya, kepemimpinan dengan sistem perwakilan. Ya, perwakilan yang adanya wakil-wakil yang memiliki kapabilitas. Itu sesuai banget dengan Islam itu ya. Sila keempat itu musyawarah kan. Nah, inilah ya, sering sekali kita itu salah dalam mengartikan terminologi, istilah, cocok logi, ya kan? Dicocok-cocokin ya. Wow, apa biar apa namanya sesuai gitu kan. Biar dibilang nggak ketinggalan zaman ya. Biar dibilang modern ya kan. Biar dibilang in, lagi in nih ya kan. Nah, nah itulah ya. Lagi viral nih, lagi viral ya kan. Nah, itulah itu zaman sekarang ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Bicara demokrasi ya. Itu kita harus lihat dulu apa sih pengertian dasar demokrasi ya. Demokrasi itu kan dari rakyat untuk rakyat ya. Emang benar sih dari rakyat untuk rakyat. Cuman sistemnya itu loh ya.
Sistemnya itu benar nggak memihak rakyat gitu kan? Sistemnya itu benar apa nggak bisa membela hak rakyat? Ya, ini udahlah di katanya ya, ini katanya diserahkan kepada rakyat ya. Ternyata ya tanpa persiapan yang matang pula ya kan, tanpa adanya yang mendukung pula ya. Ya begitulah ya. Jadi membuka banyak peluang-peluang apa namanya kecurangan lah ya. Dengan sistem ini membuka banyak peluang-peluang kecurangan ya dan juga peluang-peluang kezoliman ya, penzoliman-penzoliman ke depan itu banyak ya. Bahkan Aristoteles pun mengatakan salah satu sistem pemerintahan yang buruk itu adalah demokrasi ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Oke, yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan kah? Tidak, Pak. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, insya Allah saya akan koreksi UTS. Coba saya lihat di spam ya. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Ya mudah-mudahan insya Allah pada ikut semua. Nanti bisa laporan yang bisa saya revisi itu ya. Oke, kalau tidak ada kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa subhanakallahumma wihamdi. Subhanakallahumma wihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Waalaikumsalam Terima Pak. kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Pak. Ya, sama-sama nih. Perhatian Fawas nih ya. Fawas baru masuk ya. Udah keluar ya. Baru login udah load out ya.